Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, sekali lagi kalau memang ingin benar thariqah Tijaniyah, jangan dicampur dengan amalan apapun. Mau yang wajib termasuk yang sunnah, tidak usah dicampur. Saya tanya, ini ada kopi, cangkir kopi, ini masih ada ampas kopinya. Jadi air kopinya sudah habis. Kalau ini ada air jeruk. Kalau saya minum air jeruk pakai gelas kopi yang masih ada kopinya, kira-kira gimana rasanya air jeruk ini? Karena wirid ikhtiyari itu ramuan. Sehingga kalau dicampur nanti tidak beres. Sehingga kalau Anda ingin lurus hatinya, diterima oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu an, lepaskan semuanya. Kenapa? Jangankan kita ini siapa sih? Ketika ini kan kita baca, falamma ana wa naburu samsil wilayah, ketika sudah memancar matahari kewalian, fi ambi samgun wassalalah, yang mana pada saat itu Rasulullah Sayyidi Syekh radhiyallahu an tinggal di Abi Samgun dan Syalalah. Waqa'a fiha, pada saat itu sampailah di tempat tersebut kepada Sayyidina Al-Fathu, pembukaan pintu rahmat Allah secara khusus pada beliau, yaitu pembukaan pintu kewalian, namanya futuh. Jadi futuh itu terbuka pintunya. Itu. Kita ini kan belum futuh, makanya belum bisa ketemu Rasulullah. Tanda futuh yang jelas bukan ketemu gombel, bukan ketemu jin. Kalau hanya bisa nangkep jin masukin dalam botol, bukan futuh. Itu mak lampir bisa kayak gitu. Ki Gendeng Pamungkas juga bisa. Kalau thariqah bagaimana? Bi'an ro'a bi'ainihi, melihat dengan mata kepala. Sayyidi Syekh radhiyallahu an, ainir rahmah wa syafi'il ummah sallallahu alaihi wasallam. Ini foto itu ketemu Nabi. Yaqdatan wa musyafahatan, dalam sadar dan langsung berhadap-hadapan. Itu. Kenapa? Ini pintunya sudah dibuka, yang buka Kanjeng Nabi. Jadi ada, kalau sudah ketemu Kanjeng Nabi, namanya Fathul Akbar. Bagaimana kalau ketemu gurunya, guru mursyidnya, atau ketemu muqaddam, mending daripada ya ketemu Nikita Mirzani dalam mimpinya. Ya kan? Nanti diajak masuk neraka bareng-bareng kan? Lalu kan dia sudah pesan mau masuk neraka. Itu. Jadi ini para ikhwan. Jadi ketemu Rasulullah. Kemudian wa adina lahu sallallahu alaihi wasallam talqinal halqi ba'dan kana faram min mulaqatil halq. Kemudian diberi izin oleh Rasulullah untuk nalkin manusia atau murid-muridnya, di mana sebelumnya Syekh selalu menghindar bertemu orang, lebih banyak ibadah dan khalwat. Setelah futuh oleh Rasulullah suruh keluar, apa? Keluar berdakwah. Makanya para aulia, kenapa kok sampai ke Bulusari, ke Brebes,
Cirebon, bahkan Indonesia sudah hampir tercover oleh Thariqah Tijani. Di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, sampai ke Indonesia Timur, bahkan Irian sudah ada ikhwan di sana. Gitu. Habib Ja'far sudah pernah ke sana. Non Ahmad Tijani pernah ke sana. Saya waktu itu diundang kondisi lagi kurang sehat. Itu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, sudah merata, bahkan di Uni Soviet sudah ada ikhwan Tijani. Jepang, Cina sudah ada ikhwan Tijani. Loh kok tahu saya? Kan saya ketemu di Fes, di zawiyahnya Syekh radhiyallahu an, dalam pertemuan 2 tahunan dari seluruh dunia. Para muqaddam diundang, dikumpulkan. Pada tahun 2013 ya, saya bertemu. Ketika 2007 saya belum ada, saya tidak melihat orang Cina dan India, tapi 2009 sudah ada Cina, India. 2013 Jepang, bahkan juga ada orang Uni Soviet itu yang hadir. Kalau di Amerika sudah lama, bahkan di Amerika, di California itu ikhwan Tijani bayar untuk baca selawat jalan kaki di California, bayar pajak 11 kilo mereka long march baca selawat dalam rangka maulid itu. Jadi banyak di Amerika. Bahkan ketika 2013 saya turun dari pesawat bareng dengan pesawat para muqaddam Amerika, 38 orang, dari Indonesia 12 orang, jadi satu bis itu bareng itu. Jadi para ikhwan rahimakumullah, jadi sebelumnya saya disek karena ingin ya membersihkan hatinya, sehingga ketika berdakwah hatinya bersih, maka menghindar dulu dari orang. Nah, setelah foto ketemu Rasulullah, Rasulullah yang nyuruh untuk memberikan bimbingan dan talqin wirid. Kemudian bitarbiyatil khalqi alal umumi wal itlaq, untuk memberikan tarbiyah pendidikan kepada manusia secara umum dan mutlak. Wa da'il masyiha, tanpa nyebut guru-guru lain. Kenapa? Gurunya sudah Rasulullah. Itu. Fasarrah lahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjelaskan kepada Syekh bi annahu syaihuhu, bahwa Nabi adalah gurunya Syekh. Wa murabbi, dan pendidiknya Syekh, yang mendidik akhlaknya Syekh. Wa kafilu, dan penanggung jawabnya Syekh, sehingga Syekh dan murid-muridnya oleh Rasulullah diakui sebagai murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talamiduka fuqara'uka fuqara'i, talamiduka talamidi. Itu. Kemudian diperintah wa maru bitalqini wirdil istighfar wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberi perintah untuk mengajarkan nalkin, istighfar dan sholawat. Selama 4 tahun diamalkan istighfar dan sholawat saja, sampai pada tahun 1200 ketika umur beliau genap 50 tahun, tammamalahu talqinal wirdi bil haylalah, sempurna wirid Thariqah Tijani dengan haylalah 100 kali, sehingga wirid wajib kita yang asli dan pertama diberikan oleh Rasulullah adalah wirdus sabah dan wirdul masa.